warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 6. Pelajaran yang kedua yaitu ketika bumi berhenti berputar. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah tanda-tanda hari akhir dan hikmah mempercayai hari akhir. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan ilmunya kepada kita semua dan menjadikan kita anak-anak yang solih dan solihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, Allah akan memberikan ilmunya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum pembelajaran, mari kita simak. Berikut ini adalah salah satu video yang menunjukkan kejadian seperti hari kiamat. Jadi, hari kiamat nanti akan digambarkan seperti ini, anak-anak. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على سوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Nah, demikian tadi adalah sedikit video tentang bagaimana keadaan pada hari kiamat. Jadi sangat mengerikan sekali kejadian tersebut. Jadi anak-anak bisa melihat bagaimana mengerikannya hari kiamat. Kita harus takut dan mengimani hari kiamat tersebut. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya
bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya. Di antaranya tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. Jadi hari kiamat itu memang tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu kapan pastinya hari kiamat itu datang. Tetapi Allah sudah memberikan kisi-kisi atau tanda-tanda kapan datangnya hari kiamat tersebut. Nah, di sini tanda-tanda kiamat nanti akan dibedakan menjadi dua. Yang pertama tanda-tanda kiamat sugro, yang kedua tanda-tanda kiamat kubro. Untuk tanda-tanda kiamat sugro yang pertama yaitu banyak ulama muslim yang wafat. Saat ini sudah banyak sekali ulama muslim yang wafat. Nah, nanti ulama-ulama muslim yang wafat ini akan digantikan ulama-ulama muslim yang memecah belah umat. Itu akan menjadikan tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Orang-orang akan lebih menganggap penting ilmu umum daripada ilmu agama. Itu juga salah satu tanda-tanda hari kiamat. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Tentunya kita sudah sangat sering melihat di acara televisi bahwa bentuk-bentuk kriminalitas, kejahatan sudah terjadi di mana-mana. Banyak sekali. Bahkan setiap hari terjadi di TV. Itu sangat mengerikan sekali. Kemudian yang keempat, banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan atau sebaliknya. Perempuan berperilaku seperti laki-laki. Banyak laki-laki yang berubah menjadi transgender, atau banyak laki-laki yang operasi bentuk kelamin menjadi wanita atau menjadi waria. Kalau sebaliknya, anak-anak perempuan yang berperilaku seperti laki-laki, anak perempuan yang tomboy, memakai celana pensil, kemudian rambutnya pendek, dan bertingkah laku seperti anak laki-laki. Yang kelima, banyak terjadi peperangan dan kerusakan di muka bumi ini. Kita sudah banyak melihat bahwa peperangan di muka bumi ini sudah semakin banyak, seperti di Palestina, seperti di Iran, dan sebagainya. Yang keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar, sehingga menimbulkan tindak kriminalitas yang merajalela. Di Indonesia sendiri, banyak sekali kasus-kasus narkoba yang muncul di TV. Bahkan ada yang menyelundupkan narkoba hingga berkuintal-kuintal, bahkan berton. Itu dapat menimbulkan tindakan kriminalitas. Jadi seperti tanda-tanda kiamat yang lain. Yang ketujuh yaitu munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Itu juga merupakan tanda-tanda kiamat sugro. Banyak orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi atau rasul. Selain tanda-tanda kiamat sugro tersebut, kalau tanda-tanda kiamat sugro itu sudah semuanya muncul, nanti selanjutnya akan ada tanda-tanda kiamat kubro. Kalau tanda-tanda kiamat kubro ini sudah muncul, sudah nampak, maka dapat dikatakan bahwa hari akhir atau hari kiamat itu tinggal sebentar lagi. Apa tanda-tanda kiamat kubro itu? 1. Matahari terbit dari barat. Mungkin kita tidak akan percaya bahwa matahari yang setiap pagi itu terbit di sebelah timur, nanti ketika akan datang hari kiamat, matahari akan terbit dari sebelah barat. Yang kedua yaitu lenyapnya Al-Quran. Jadi nanti Al-Quran di hari akhir itu Al-Quran itu tinggal bukunya saja. Tulisan-tulisannya itu sudah diangkat oleh Allah, kemudian tidak ada lagi Al-Quran di muka bumi ini. Yang ketiga yaitu munculnya Ya'juj Ma'juj.
Apa ini? Ya'juj ini adalah makhluk yang akan membantai, membunuh semua manusia yang ada di bumi. Banyaknya sampai ribuan, bahkan jutaan. Nanti akan memenuhi seluruh bumi dan akan membunuh, menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Bentuknya pun juga sangat mengerikan. Yang keempat yaitu rusaknya Ka'bah. Ka'bah yang ada di Mekah sana nanti akan rusak ketika akan datang kiamat kubro. Yang kelima yaitu munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi nanti akan muncul. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah seorang pemimpin nanti yang akan melawan orang-orang yang munafik dan akan melawan Dajjal juga. Seperti di tanda yang keenam yaitu keluarnya Dajjal. Jadi Imam Mahdi dan Dajjal ini nanti akan berperang dulu. Jadi siapa itu Dajjal? Dajjal ini adalah seseorang manusia juga. Dia merupakan fitnah terbesar akhir zaman. Ciri-cirinya seperti apa nanti bisa dicari di internet. Seperti apa munculnya Dajjal, bentuknya Dajjal dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu turunnya kembali Nabi Isa alaihissalam. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam sampai saat ini itu sebetulnya belum meninggal. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah ke surga di sana. Nanti ketika waktunya tiba, beliau akan diturunkan kembali ke muka bumi untuk melawan Dajjal dan membunuh Dajjal. Nah, jika tanda-tanda kiamat kubro ini muncul, maka sudah dapat dipastikan kiamat itu tinggal sebentar lagi. Nah, bagaimana cara kita menerapkan iman kepada hari kiamat? Yang pertama, kita menjaga kelestarian bumi kita. Kita harus melestarikan bumi yang kita tinggali ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan merawatnya, menjaga lingkungan, serta membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang hutan secara liar, tidak berbuat keonaran dan sebagainya. Yang kedua yaitu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dengan kita yakin kepada hari kiamat, kita harus menambah iman kita dengan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bekal kita ke akhirat adalah amal ibadah. Jadi perbanyaklah amal ibadah. Sholatnya ditempatkan 5 waktu, kemudian puasa, kemudian suka berbuat baik terhadap sesama dan sebagainya. Semua yang bernilai ibadah kita lakukan, karena itu akan kelak menjadi amal ibadah kita di hari akhir. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Karena apa? Karena kelak di hari akhir, di hari pertimbangan, semua hal yang kita lakukan di muka bumi ini sejak lahir sampai mati itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun perbuatan kita, entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, kelak akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Yang keempat yaitu disiplin dan bijak memanfaatkan waktu. Pergunakan waktu sebaik mungkin, karena kita tidak akan tahu kapan ajal menjemput kita. Selagi nyawa ini masih berada di dalam tubuh kita, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan beramal ibadah, dengan berbuat baik, dengan berbuat disiplin, dengan berbuat bijak dan sebagainya. Yang kelima yaitu jujur dan senang berbuat baik. Orang yang mengimani hari akhir akan memperbanyak kebaikan agar semakin berat timbangannya di amal baiknya. Jadi kita harus selalu berbuat jujur
sih hikmahnya kita beriman kepada hari kiamat? Dengan kita mempercayai hari kiamat itu mempunyai manfaat bagi kita. Apa manfaatnya? Satu, untuk mempertebal keimanan kita. Jika kita meyakini hari kiamat, maka keimanan kita akan semakin tebal. Dua, mengingatkan manusia untuk selalu berbuat baik karena takut kepada hari kiamat, karena takut dengan hari pembalasan, sehingga manusia akan selalu berbuat baik. Tiga, menguatkan keimanan dalam diri manusia. Jadi imannya itu semakin kuat. Dengan imannya semakin kuat, maka amal ibadahnya juga semakin tebal. Dengan amal ibadahnya semakin tebal, maka besok kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allahumma amin. Yang keempat yaitu mengingatkan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mampu menunjukkan hari kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mampu berbuat seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dapat menunjukkan kita akan meningkatkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Betul anak-anak sekalian, bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Paling lama itu 100 tahun, paling lama. Bahkan ada yang 40 tahun, 30 tahun, 60 tahun sudah meninggal dunia. Tapi nanti di akhirat kehidupan kita akan selamanya di sana, berjuta-juta tahun. Kehidupan di sana akan kekal. Jadi kalau kita tidak berbuat baik, kalau kita sampai masuk neraka, kita akan masuk neraka di sana berjuta-juta tahun. Kita akan dibakar dengan api neraka berjuta-juta tahun. Sangat mengerikan sekali. Jadi anak-anakku sekalian, ingatlah, dunia ini hanya sementara. Perbanyaklah amal ibadah. Sholatnya 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Sholatnya 5 waktu, usahakan tepat waktu. Berbuatlah baik, jujur, tidak berbohong, bertanggung jawab, rajin, dan sebagainya. Karena besok semua amal perbuatan kita di dunia akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Jika timbangan kita baik, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Jika timbangan kita itu ringan, maka kita akan masuk ke nerakanya Allah. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita nanti dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, karena kita tidak akan mampu menghadapinya. Gitu ya anak-anak. Nah, untuk tugasnya hari ini anak-anak silahkan dikerjakan. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 soal dikerjakan dengan baik-baik. Itu di Al-Hikmah semuanya ada, ditulis soalnya, ditulis yang rapi, kemudian dikirimkan melalui Google Classroom. Pak Tua tunggu sampai jam 12 malam, nanti dikerjakan kemudian dikirim. Begitu ya anak-anakku sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Pak Tua berpesan sekali lagi, anak-anak, perbanyaklah amal ibadah. Sholatnya 5 waktu, usahakan tepat waktu, dan berbuatlah baik sebanyak-banyaknya. Karena sekali lagi, apa yang kita lakukan di bumi ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Demikian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.